Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel Diari Ayah Rizal. Channel akan membawa sahabat semua menyaksikan tempat-tempat yang indah yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Simelu, negeri tercinta. Sebelum kita lanjutkan video ini, seperti biasa bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di video jalan-jalan sore kita kali ini, kami sengaja mengajak sahabat semua untuk kembali mencari jejak sejarah sebuah pelabuhan lama yang dulunya berjaya pada masanya, yang terdapat di Desa Blangsebel, Kecamatan Tepas Selatan, yang disebut dengan Pelabuhan Lospon. Pelabuhan Lospon ini juga dikenal dengan nama Pelabuhan NDH, atau singkatan dari nama seorang pengusaha yang bernama Nurdin Harahap. Pelabuhan Lospon ini merupakan tempat bongkar muatnya kayu-kayu yang akan diseberangkan dari Pulau Simelu menuju daratan Sumatera. PT NDH ini masuk ke Kabupaten Simelu, tepatnya di Desa Blangsebel, Kecamatan Tepas Selatan ini, diperkirakan pada tahun sekitar 2002. Sejak itu, banyak kayu-kayu yang berkualitas baik yang ada di Kabupaten Simelu dibawa keluar dari Kabupaten Simelu. Ini merupakan pelabuhan untuk pengangkutannya ya sahabat semua. Namun setelah adanya memorandum pelarangan untuk penambangan kayu hutan, maka PT NDH resmi ditutup. Dan saat ini Pelabuhan Lospon ini telah beralih fungsi menjadi tempat tambatan perahu bagi nelayan yang ada di sekitar wilayah Desa Anaau, Desa Blangsebel, Desa Labuan Bakti, dan sekitarnya. Berjarak lebih kurang 19 km dari pusat ibu kota Sinabang, Pelabuhan Lospon ini memiliki view dan pemandangan yang sangat indah. Seperti yang kita saksikan bersama ya sahabat semua, pelabuhannya berupa teluk yang sangat tenang, perairannya sangat teduh, dan airnya juga sangat jernih. Kebetulan ada beberapa nelayan, kita tanya dulu ya sahabat, mana tahu ada yang tahu sejarah tentang Lospon ini. Berada di salah satu pelabuhan lama yang diberi nama Pelabuhan Lospon. Pelabuhan Lospon ini merupakan salah satu request dari subscriber kita ya sahabat semua, meminta kita untuk meliput bagaimana keadaan kondisi suasana di Pelabuhan Lospon ini. Dan kebetulan kita saat ini berjumpa dengan beberapa masyarakat di sini. Salah satunya adalah Bapak Rosbian ya. Bapak Rosbian salah satu nelayan, walaupun memang bukan warga di sini, ya, tapi beliau memarkirkan dan melakukan aktivitas nelayannya di wilayah ini. Jadi kami mau tanya-tanya sedikit nih Pak ya. Terkait pelabuhan ini gimana sejarahnya Pak? Sejarahnya ini kalau memang dari selama ini memang tempat ini memang asli Blangsebel. Nah, kalau dari selama ini tinggal aja hanya beberapa perahu yang istilahnya mancing di sini, karena pelabuhannya begitu sekedar begini aja. Nah, yang awalnya dulu supaya sehingga bisa resmi menjadi pelabuhan begini, kedatangan dari PT NDH. Nah, jadi dimuatnya kayu di sini, dibuatnya jalan sehingga jalannya agak bagus sedikit. Sehingga setelah pulang NDH masuklah dana desa. Dari dana desa itulah dibuat ini tambatan perahu. NDH itu dulu tahun berapa Pak masuknya kemarin? Lebih kurang tahun 2018. NDH? Tahun 2002. 2002. 2002 NDH masuk kemari, logging kayu ya Pak ya? Iya, logging berarti kayu. di sini diambil ya? Iya. Dan dibawa keluar dari sini keluarnya? Langsung di sini Kapal-kapalnya ya, dimuatnya dibawa keluar ya? Jadi selain itu fungsinya apa selain itu Pelabuhan Lospon ini, selain untuk tempat bongkar muat kayu-kayu itu Pak? Itulah sudah dimanfaatkan untuk masasyarakat itulah. Setelah terbinanya jalan itu bagus dan langsung dana desa meluncur, itulah dibuat tambatan perahu sehingga para masyarakat nelayan lebih lempang untuk melaut ya. Karena juga kita lihat kondisi lautannya juga sangat tenang. Iya tenang. Ya. Walaupun malasin pun nggak masalah. Oh nggak apa-apa. Kalau malasin sekalipun airnya sampai ke atas gunung, kalau di sini aman. Aman ya. Perahunya tetap melayat setiap malam, setiap hari.
Ini ke luar ini berapa jauh Pak? Kalau dari sini keluar lewat yang dijalani bot, lebih kurang paling ada 200 meter. 100 meter ya. Jadi ini bisa masuk buat berapa ton nih Pak kemari? Kalau di sini bukan lagi bot panton. Panton bisa masuk? Bisa. Yang 100 ton, 200 ton masuk ya? Iya, bisa. Berarti dalam Pak ya? Dalam. Sesuai dengan NDH dulu kan. NDH dulu ya. Apalagi kalau adik kami ini, yang satu ini memang pencuri ikan sekali di sini. Oh, siang malam di sini ya. luar biasa. Memang tidak ikalahannya. Jadi memang di sini apa ya? Ini Tempat berlindung lah. Ya, ini. jadi untuk selanjutnya dana desa ini, Pak Kepala Desa membuat semacam kalau sekedar dana desa itu tidak berkesinambungan, habis-habis itu saja. Betul. Sehingga diambil keputusan oleh Kepala Desa dan para tokoh masyarakat bahwa diadakan BUMDes. Dengan BUMDes digelar pelabuhan kepada masyarakat. Dengan catatan ada yang harga 8 juta, 10 juta. Berarti ini sistemnya angsuran. Angsuran ya? setiap bulan 250, 260 Sampai lunas. ya. Tanpa bunga Pak ya? 4 tahun. Ada bunga juga Pak? Enggak? Tidak ada. Iya. Jadi bangunan ini bangunan apa nih Pak? Ini bangunan itulah dengan berkesinambungannya tambatan perahu ini. Sehingga dari masyarakat itu mengusul bahwa sepulang kami dari melaut, kalau ada hujan, ada segala, Pak berteduh. tetap kami berteduh. Iya. Nggak ada Sehingga juga maksudnya tempat kenduri laut juga. warung-warung nggak ada sini ya? belum Ya? memang direncanakan. Iya, karena ini kan. Tapi dibangun kapan nih Pak bangunan ini? Bangunannya Baru baru. berapa tahun yang lalu ya? Ya. Kalau dulu cuma begini saja Pak. Ya, hamparannya. hamparan begini. Tapi dengan negosiasi dengan masyarakat, dengan para pimpinan sehingga bisa begini. Sehingga para masyarakat yang pulang dari melaut, kalau agaknya kehujanan Bisa berteduh di betul sini, sini, ya? bisa tidur di sini sementara. Iya. Yang walaupun namoknya agak Lumayan. kencang sedikit. Iya. Jadi memang sahabat semua tempat ini dulunya menjadi satu-satunya sentral memang untuk keluar masuknya kapal besar mengangkut kayu dari Simelu keluar Simelu. Dan setelah selesainya perusahaan tersebut, tempat ini menjadi tambatan perahu yang dimanfaatkan oleh masyarakat beberapa desa di sini ya kan. Bukan hanya Naau dan Lataling tapi juga dari nelayan di desa-desa tetangga Pak ya. Langsung kemari. Dan bangunan juga didirikan sebagai tempat berteduh sehingga jika terjadi hujan dan lain-lainnya. Jadi memang Pelabuhan Lospon ini mempunyai sebuah nilai memori atau historik bagi orang-orang yang pernah punya kenangan di sebuah tempat ini. Mudah-mudahan melalui video ini ya sahabat semua, sahabat yang kemarin request kepada kita dapat menonton video ini dan beginilah situasi atau suasana Pelabuhan Losponnya di tahun 2022. Nah, jadi ada sedikit lah tentang masalah untuk kegiatan masyarakat. Ya. Kalau sebelah ini bisa dipantau, itu ada anak bakau. Memang spesial di Sumaya di situ itu untuk mengembangkan bakau sehingga bisa ditanami untuk merambat supaya jangan terjadinya erosi. Erosi ya. Nah, itu dia yang sebelah ini. Iya. Memang sudah disiapkan. Nah, jadi ternyata contoh yang sebelah ini bakalnya itu paling rimbun. Iya. Walaupun Pelabuhan Lospon ini minim akan fasilitas, namun bagi masyarakat yang sudah tahu dengan lokasi ini biasanya akan datang mengunjungi pelabuhan ini. Terutama para penggalas ikan ya sahabat. Orang-orang yang akan membeli hasil perikanan, mereka biasanya sudah tahu di sini bertempat mendaratnya ikan-ikan besar seperti ikan marlin, ikan tuna dan lain-lainnya. Jadi mereka akan datang ke pelabuhan ini membeli langsung hasil ikan-ikan yang ada dibawa oleh nelayan dari pulang dari melaut. Di Pelabuhan Lospon ini juga menjadi pelabuhan bagi nelayan-nelayan yang menangkap gurita atau di Simelu disebut dengan anggelit ya sahabat semua. Pemandangan di sekitar Pelabuhan Lospon ini sungguh-sungguh sangat indah. View-nya sangat-sangat memanjakan mata kita ya sahabat semua. Seperti yang kita saksikan bersama, air di teluk ini sangat tenang dan jernih. Di samping itu juga, hutan mangrove juga tumbuh dengan subur dan baik. Hal ini merupakan sebuah tanda ekosistem di sekitar Lospon ini terjaga dengan baik. Otomatis banyak ikan-ikan di sini ya sahabat semua. Dan juga ada kepiting bakau. Jika sahabat yang punya hobi memancing,
Ayo silakan berkunjung ke Pelabuhan Lospon ini ya. Coba kita casting, mana tahu ada ikan yang menyambar. Sekian dulu edisi Jalan-Jalan Sore kita dalam mencari jejak sejarah Pelabuhan Lospon yang ada di Blangsebel, Kecamatan Tepas Selatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat semua. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, share, dan subscribe yang banyak agar kami tetap semangat untuk menyajikan video-video tentang Simelu lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.